Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, ini saya izin menganalisa ide dan menjelaskan ide saya ya untuk trading plan XAU ke depan. Ternyata kemarin drop sangat jauh ya. Kita lihat nih dari sini, dari peak di 78 sampai drop ke 19186, 4186, sekitar 87an lah ya. Itu drop sekitar 2000 pips ya, gila sekali ya. Kita overpasting aja berapa dari peak ke peak ya, dari ujung week ke ujung week sekitar hampir 2000 pips Pak, 1900 pip. Nah, sesuai SOP trading kita kan, seharusnya kita dari 1000 pips kita udah beli, namun kalau malam tadi kita udah 1000 pips kita udah mati di bantai. Cuman kita lihat nih, di awalnya mau mijak di sini kan, di awalnya mau mijak EMA 21 di H4 dan didukung ada order block kan, ternyata ditembus lagi kan, karena fundamental malam tadi itu Rusia sama Ukraine lagi runding buat damai, makanya turun. Kemudian dia drop lagi nih, belum ya bisa dikatakan hampir mijak EMA 34 ya, di H4 itu dia mulai rebound 500 pip, dan itu kejadiannya jam tengah malam lebih kayaknya ya. Ini berapa pips biar pasti aja, sekitar 800 pip dia rebound dari ujungnya itu. Coba kita lihat jam berapa sih ya, sekitar jam 1 mulai reboundnya. Oke. Nah, kita kembali ke H1 ini Pak. Penarikan trendline saya rasa kurang maksimal ya, karena ya udah pada dijebol nih. Coba kita lihat ke H4, kita tarik trendline, nah kan ini dijebol. Kalau yang ini sudah dijebol karena udah ada penjebolan trendline. Nah, ini kita tandain dulu ya, jebol trendline ini. Beda hal sama itu, ini kita yang ini dulu. Nah, nanti yang trendline global kita tandain lagi. Beda kisah nih. Nah, ini bisa menjadi, kalau trendline ini kan bisa jadi target koreksi yang lebih besar. Nah, ini yang smaller trendline ya, yang 45 derajat. Coba kita auto dulu stokastik. Okay. Nah, ini sekitar 45 derajatan kan, ini udah dipatah, itu yang menunjukkan tendensi untuk bisa turun lebih dalam, dimana fundamental juga lumayan mendukung ya untuk minggu depan. Dan kita ini yang potensi candle 10 itu bearish atau koreksi lebih dalam kan. Coba kita ke sana dulu, ke yang potensi koreksi. Ini bisa aja dia rebound lagi ke atas buat sweep liquidity kan, kita anggap dari sini. Ini candle merah berikutnya, anggap saja. Coba kita pindah ke weekly. Dan ya itu bisa jadi merah nih kan, bisa jadi candle merah kecil di situ. Coba ke daily, ya starting kecil kan. Nah, dia nih ya, mana sih, kita ganti warna yang putih dulu. Coba daily, nah kan bisa kan, dari ujung ke ujung sampai ke trendline itu bisa jadi potensi koreksi Pak. Tapi ya tetap nih, misalkan kita nyari buy masih bisa kalau menurut saya ya, karena dia ketahan di EMA 34 EMA 34 H4. Malah mungkin dia bisa aja sweep ke 4400 sebagai nilai psikologisnya Pak. Kan tetapi ya tentu kita harus hati-hati, karena apalagi jarak dari ujung wick ini sendiri ke sini, ke harga close terakhir itu sekitar 800 pip. Itu sangat berbahaya, kita harus tetap waspada. Untuk indikator saya sendiri ini di EMA crossing itu sudah menunjukkan data sell.
cenderungnya biasanya kalau udah muncul data sell dia akan sideways dulu biasanya Pak, berdasarkan data-data sebelumnya. Nah ini kan dia muncul sell, dia kemudian sideways, kemudian sampai dia muncul buy, dia lanjut rally. Itu untuk di H1. Nah, untuk di H4 sendiri belum ada, atau sudah lama sekali tidak ada muncul sinyal buy. Itu terakhir di tanggal 25 Agustus Pak. Gila kan? Itu waktu yang rally Jackson Hole itu. Kemudian kita kembali tetap ke H1. Saya melakukan beberapa penarikan terhadap Fibonacci dan extend Fibonacci Pak ya. Itu saya tarik dari sini ke sini. Itu untuk Fibonacci biasa, Fibonacci retracement, dan extend Fibonacci dari swing low terakhir, yang di neckline ini ke sini, kemudian ke sini extend Fibonacci-nya. Itu dua itu saya tarik, saya peroleh beberapa overlap atau cluster yang cukup menarik. Pertama itu ada di cluster 7850 7860 dengan Fibonacci retracement 7860 dengan Fibonacci extend Fibonacci 03,8, yang dimana ini berdekatan dan kebetulan secara H1 itu berada di EMA 50, sehingga saya asumsikan ini bisa menjadi harmonic resistant. Kemungkinan dia akan menuju ke sana. Jarak dari harga closing dengan area tersebut sekitar 100 pip. Mungkin saja dia dulu akan ke sana, kemudian dia akan turun lalu konsolidasi Pak. Di sini kita harus waspada. Konsolidasinya nggak main-main loh. Misalkan dari sana ini kembali ke EMA 200 itu sekitar 400 pip. Hati-hati ya. Weeknya sendiri sudah nembus 200. Di sini hitungannya false break sih sebenarnya, cuman kita lihat lah nanti ya. Kalau misalkan mau ngubui dia harus area di sini. Nah kemudian itu untuk harmonic resistant. Ini ada saya tandain kotak hijau juga. Itu di cluster dengan 3 area Pak. Ini kalau Bapak lihat di sini ada Fibonacci 50 dan Fibonacci retracement 38. Kemudian di dalamnya ada extend Fibonacci 0236, yang dimana saya panjangin agar kelihatan oleh video. Kemudian jadi tiga Fibonacci cluster yang ini saya rasa ini bakal jadi area pantul yang cukup kuat atau area sideways yang cukup kuat sebagai kita memonitor area buy Pak. Saya nilai ya. Ditambah selain di sini ada 3 Fibonacci yang cluster di sini, kemudian di sini juga EMA 200 di mana merupakan benteng pertahanan terakhir untuk kita buy. Saya rasa cukup ideal apabila dia sweep ke bawah, dia masih di area sini selama tidak menembus 02 Fibonacci 2360, Fibonacci retracement 2360, itu kita bisa buy. Tapi kita monitor dulu, jangan langsung entry di sini karena masih panjang ke bawah. Sedangkan apabila ternyata dia memang sweep liquidity ke bawah ke sini, tank misalkan atau sekitar sinilah sampai ujung week, itu stop lossnya sekitar 300 pip dan itu lebih kecil daripada kita harus stop loss di sekitar sini, yang mana itu sekitar 450 pip. Seperti yang Bapak bilang, gerakannya memang gila, jadi ya kita mau gak mau harus hati-hati ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kalau kita ke atas lagi, sebenarnya di sini juga ada cluster nih tipis. Yang mana ini merupakan neckline ya, neckline di Fibonacci di pattern H4 double top sebelumnya. Di sini juga ada order block nih. Kemudian ini dia retest ke atas kemudian lanjut turun dibanting. Nah, ini bisa jadi harmonic resistant. Kebetulan di sini juga ada cluster Fibonacci 100 dan 0,5. Kita bisa pantau area tersebut untuk antisipasi adanya penurunan. Apabila ditembus, dia bisa lanjut naik ke level selanjutnya. Oke. Kalau saya untuk H1 ya mungkin saya akan cari area buy di sekitaran sini, Pak. Kalau kita masih buy, kita cari area sini dan harapannya dia akan melanjutkan ke
koreksi ke minimal ke area QM. Ini kan QM nih, sini QM nih. Nah, bisa aja dia ke situ dulu buat sweep, buat bikin high, kemudian dibanting turun. Jadi kita harus waspada. Bisa aja itu last push udah turun, atau mungkin dia sampai sweep ke 4.400. Di sini kan bisa nih. Bisa aja dia sweep dulu kan nggak jauh juga tuh. Nah, nggak jauh dari sini ke sini. Sini ke sini nggak jauh, sekitar 200 pip doang ya, nggak jauh. Lalu kemudian dibanting ke bawah, itu bisa jadi. Ini kan QM tuh, Quasimodo. Sini juga area QM, pokoknya di sekitaran sini QM nih. Itu untuk H1 Pak. Kalau kita lihat di H4 ini yang jelas ada order block, walaupun sempat di pulse break dan dia terhenti di order block kecil selanjutnya nih, minor order block kecil. Tapi ada dua layer, ada yang sini sama sini. RBS ini, RBS nih kan kalau kita lihat nih, dia stop sebelum situ, dan ada EMA 34, kemudian di rebound dan akhirnya closing. Ini kemungkinan akan sideways dulu seperti yang sebelumnya kan, seperti yang di sini dia akan sideways dulu dan retest beberapa kali kan, baru dia mungkin melanjutkan kenaikannya. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin kita bisa menargetkan 4.400 sampai 4.500. Dan untuk teori saya itu masih perlu pendalaman lagi ya tentunya ya. Kalau kita asumsikan, coba kita ke daily saja dulu. Kita asumsikan kenaikannya itu sampai 4.000 sini deh, 4.430 dari ini kan target Fibonacci cluster sini. Kemudian sampai sana dia membentuk candle merah, koreksi sampai ke trendline H4 yang saya bilang sini, yang di trendline ini kan. Nah, global trendline ini kan, itu bisa saja make sense saya rasa. Banyak ini koreksinya ke 4.000 itu sudah besar, atau mungkin ke area sini bisa dia extend sampai ke area order block. Bisa kan, order block terdekat. Apakah dia akan lanjut ke bawah lagi? Who knows. Sini kan ada order block, sini ada order block juga kan, atau mungkin sampai EMA 200. Tapi saya rasa dia hanya akan nyentuh sampai EMA 21 ataupun EMA 34. Banter-banter EMA 50 mungkin ya. Maaf, di H1 ini tadi EMA 90 ya, bukan EMA 200. Sorry. Maaf. Nanti indikatornya saya update deh. Coba saya. Tapi harus di PC ya. Aduh, nantilah saya tambahkan. Sementara mungkin itu dulu Pak untuk ide saya. Jelas kita masih cari dari koreksi besar ini, kita masih bisa cari buy. Sedangkan yang jelas kita untuk sell itu harus sell on high, sell on strength. Kalau kita mau menargetkan sell, saya rasa di sini deh, di atas. Kalau setelah kita pantau nanti weekly, dia bikin, dia koreksi ke sini, ke pucuk weekly sini, atau dia bikin peak terbaru, kita boleh asumsi sell kalau saya rasa deh. Kalau misalkan ada fundamental mendukung, sejauh ini fundamental terkesan mendukung karena diisukan minggu depan US shutdown dibuka, kemudian US shutdown dibuka, Rusia Ukraine semakin damai, alhamdulillah. Gaza sudah sejauh ini damai, cuman ya ada protes dari Israel. Kemudian ini Presiden Trump dan Xi ingin bertemu, dan dari info terakhir yang saya dapat di grup Telegram, kayaknya akan berjalan baik deh. Kemungkinan ada kesepakatan yang bisa dapat mengakhiri trade war, yang dimana
isu-isu positif itu bisa memberikan dorongan koreksi paling enggak ke 4000 lah ya, semoga. Namun ya koreksinya ini saya rasa tidak akan banyak yang sebanyak yang kita ekspektasi. Mungkin seperti yang video teori week ke-10 itu kemudian koreksi besar itu masih bisa kan, tetapi ini ke depan masih akan ada cut rate. Oktober akhirnya kan cut rate, kemudian Desember katanya juga cut rate kan. Jadi masih kita perlu WNS, yang jelas kita antisipasi adanya koreksi Pak. Antisipasinya itu sih sebelumnya ya. Itu yang jelas. Kemudian target sementara untuk intraday masih buy karena koreksi besarnya sudah itu sekitar 1900 pip ya. Sedangkan untuk SOP kita pribadi kan itu kita 1000 pip udah cari buy. Cuman untungnya kita tidur malam tadi. Ternyata dia koreksi sampai 2000. Memang benar firasat kita. Dan dia mulai rebound di jam 1. Aku udah tidur. Ya, sementara itu dulu Pak targetnya. Memang kelihatannya messy, cuman ini harmonic resistant dan itu yang bisa kita antisipasikan. Sedangkan untuk stokastik sendiri kita boleh lihat ini dia kan dia rebound dari area oversold, rebound dan ke atas. Dan waktu dia gerak sekecil, kita lihat perbandingannya kecil, cuman dia udah bergerak ke area netral. Memang bisa dia akan lanjut naik, cuman saya rasa akan sedikit terbatas, tidak akan terlalu kuat, cenderung koreksi kayaknya minggu ini. Tapi tentunya akan kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Mungkin itu saja dulu Pak, mohon izin, terima kasih. Semoga bisa memantik diskusi. Mohon responnya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.